Tentang huruf tadi itu. Tentang huruf tadi yang saya tidak mau zaidah. Iya. Makanya ada munasabah itu. Munasabah bainal ayat, antar ayat ini. Kalau di awal surat ya munasabah bainal suar, antara surah. Munasabah itu ilmu spesial untuk tafsir Al-Quran. Di teks lain tidak ada, hadis nggak punya munasabah. Karena kita mutasyabih, masani, diulang, terkait, berkaitan. Nah, terus begini. Kalau sebuah munasabah ini diputus dengan secara istinaf, tidak ada linknya, ini sudah pasti ada satu pesan yang terdeduksi pasti. Al-Quran semua huruf-hurufnya itu bermakna sampai al-huruful muqatta'ah yang tidak bisa kita jangkau maknanya, kita yakini bermakna. Loh, perkara maknanya apa? Loh, itu kan urusan keterbatasan saya yang tidak tahu. Tetapi di sisi lain, perspektif teologis, satu huruf yang tidak bermakna, itu ada 10 bahasa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mencontohkan baca Al-Quran, mencontohkan paham Al-Quran itu yang dipakai contoh adalah huruf Al-Quran yang tak bermakna menurut akal kita. La aqulu alif lam mim harfan. Alif lam mim itu tidak dipahami maknanya. Nabi pun tidak mau menerangkan. Para sahabat pun nggak bertanya. Yes, tafwid menyerah gitu saja. Meskipun tidak difahami maknanya. Jadi tidak bisa difahami makna. Tapi punya makna bagi Allah. Allah yang tahu maknanya. Kita tidak paham maknanya. Huruf muqatta'ah. Itu masih ada ribetnya. Sehingga beda. Kalau Nabi tadi mencontohkan satu huruf itu 10 pahala pakai alhamdulillahirabbil alamin. Maka orang bisa mengambil kesimpulan, oh kalau begitu membaca Al-Quran berpahala kalau dipahami makna. Karena alhamdulillah itu bisa dipahami maknanya. Tapi yang dicontohkan Nabi kan alif lam mim. Sebuah sandi Tuhan alif, lam, mim yang tidak difahami maknanya oleh manusia. Dibuatkan contoh, tapi diberi pahala. Hasilnya, membaca Al-Quran tanpa tahu maknanya, dapat pahala. Nah ini. Kemudian, teori ma'ani ya. Kullama zadal mabna, zadal ma'ana. Setiap kali ada huruf yang ditambahi dalam satu lughat, satu bentuk, itu pasti tambah maknanya. Ini. Contoh paling gampang ini. Awak mulai apal ayat wiridan, tahlilan. Amanar rasulu bima unzila terus itu. Karena emang hobi tahlilan. Laha ma kasabat. Terus piye? Wa 'alaiha maktasabat. Apal tak ini ayat ini? Halo? Itu putus lagi. Betul. Ah, ya kan?
Tak Bisa balani mana Yai. lo ya? Bisa. Laha, laha, Ma ma, kasabat. kasabat. Ya kan? Wa Ya. alaiha, Maktasabat. maktasabat. Rabbana la tu'akhidna. Udah kan dulu. Iya. Kalau urusan kebajikan, laha, laha, ma, kasabat. Pakai apa itu? Pakai fi'il sulasi kasabat. Tapi wa alaiha yang dosa-dosa. Wa alaiha maktasabat iktasabat. Ada tambahan tak di situ. Ikut wazan ifta'ala. Bedanya apa? Karena amal baik itu aslinya secara naluri manusia itu mudah dilakukan, dikasabah, dikerjakan. Nggak butuh biaya. Mau sholat, mau ngaji, sudah tinggal ngomong saja, tinggal melakukan saja. Tapi orang kalau mau maksiat, itu sesungguhnya berat. Orang mau berjudi. Waduh, dibutuhkan mental ke sana, kumpul ke sana, pakai uang. Uang pakai, waduh, situasinya begini, amannya begini. Iktasabah. Orang mau minum, butuh begitu. Hati juga tidak enak, gini, sudah. Ada lawan-lawannya gitu. Nah, makanya ziyadatul makna, ziyadatul mabna, bentuk kata, itu punya potensi dalam ziyadatul makna. Itu terjadi. Apalagi Al-Kahfi, coba sampai lihat. Dzalika ta'wilu malam tasti alaihi sabra. Dzalika ta'wilu malam tastati. Nanti diteruskan lagi. Famasta'u ayyadharuhu famasta'u lahu naqba. Nah, yang kedua aja saya sampaikan. Ya'jud Ma'jud ketika sudah diblok oleh Raja Dzulqarnain, lalu ada garansi. Famasta'u ayyadharuhu. Ya'jud Ma'jud tidak bakal bisa melompati tembok itu. Ista'u, mampu melompati. Yadharuhu, naik ke atas melompati. Tapi ketika bicara naqba, melubangi, membobol, bahasanya diganti. Famasta'u istata'u lahu naqba. Sekarang saya tanya, mana yang paling mudah? Sekedar melompati atau melubangi, membobol? Ya berat membobolnya untuk cor-coran besi. Melompati paling menek pakai apa gitu. Itu satu contoh. Makanya yang berat-berat kan istatoa. Coba haji coba. Man istatoa ilahi sabilillah. Bukan faham. Jadi saya bela-bela betul. Ada lagi contoh lafadz yang biasa didisfungsikan. Setiap huruf lam la nafiyah itu yang dipakai antara kosam itu mesti zaidah. Nah, saya nggak setuju. Contohnya la uqsimu bihadzal balad. Mestinya lanya dianggap zaidah. Maknanya menjadi uqsimu bihadzal balad. Uqsimu artinya bersumpah dengan negeri ini. Jadi lanya dibuang. La ini adalah satu koreksi terhadap kondisi kalam sebelumnya. Penafian total terhadap kondisi sebelumnya. La, tidak seperti itu. Yombo, seperti itu piye gitu. Penafian dulu. Baru uksimu. Saya bersumpah dengan negeri ini. Jadi lanya jangan dihilangkan sebagai nafia total. Melainkan perlu dibalik la itu kontradiksi keadaannya seperti apa. Baru diadakan sebuah cross. Uksimu bihadzal balad. Nah, saya memilih itu. Karena saya tidak mau disfungsi walaupun satu huruf Al-Quran. Tetap berfungsi. Ya mbok carane piye.